Halo semuanya, sorry jika udah beberapa minggu ini gua nggak update. Seperti biasa, selain tugas yang numpuk, gua juga lagi ngikutin Natsar dan mungkin sampai akhir bulan ini, sepertinya masih akan tetap sibuk dengan urusan seperti ini. Mau nggak mau, gua harus fokus dulu. Karena ini tentu untuk masa depan. Sementara channel ini hanya sebuah hobi dan pengisi waktu luang. Karena waktu yang terbatas dan gua juga belum bisa menanggapi komentar satu per satu, maka di sini gua coba untuk membuat alternatif yang mungkin nanti bisa lu coba. Jadi langsung aja, gua anggap aja lu ingin bikin box untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 15962. Meskipun versi penghitungan gua tentu udah dipublikasikan jauh hari sebelumnya, tapi ini hanya sebagai contoh aja. Dan nanti bisa lu kembangin sesuai transducer speaker yang akan digunakan. Di sini gua coba gunakan aplikasi berbasis web, yakni Subbox Pro. Mungkin lu pernah dengar atau mungkin pernah nyoba. Gua sendiri tentu belum nyoba keakuratannya. Dan gua juga nggak mendalami formula yang digunakan dalam kalkulasinya. Namun aplikasi ini cukup banyak digunakan, terlebih oleh penggemar audio di luar sana. Jadi tanpa berlama-lama, pertama kita buka dulu volume kalkulator, dan untuk linknya nanti bisa lu cek di kolom deskripsi. Pada kolom ini, kita isi dengan ukuran transducer, dan dalam hal ini tentu aja 15 inci. Kemudian input nilai fs-nya kita cek sebentar. Jadi di sini untuk fs-nya adalah 27 Hz. Kita input 27, kemudian kita input juga nilai dari KTS-nya. Kita cek lagi. Untuk KTS pada impedansi 2 ohm, nilainya adalah 0,42, sementara untuk 4 ohm, nilainya 0,76. Kalau dalam mode 8 ohm, nilai KTS-nya tentu akan jauh lebih tinggi lagi. Untuk amannya, kita gunakan yang versi 4 ohm aja. Jadi kita di sini akan menggunakan KTS 0,76. Kita inputkan di sini. Sekarang kita coba kalkulasi. Di sini dijelaskan kalau transducer ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box mode select atau box tanpa lubang angin. Tapi ini tentu hanya akan ideal untuk ruang yang sempit atau dalam hal ini adalah kabin mobil seperti rancangan dan target dari speaker ini. Namun target kita di sini adalah menggunakan box mode ported, vented atau box yang menggunakan lubang angin agar outputnya itu menjadi lebih luas. Nah, di sini volume internal yang direkomendasikan itu adalah sekitar 79,22 liter. Jadi sampai di tahap ini kita udah mendapatkan volume internalnya. Sekarang kita masuk ke desain dari box speakernya. Untuk link nanti bisa lu cek lagi di kolom deskripsi. Pertama kita ubah dulu dimensinya agar ukuran ini bisa terlihat lebih detail. Jadi menunya ada di sini, kemudian centang pada bagian detail. Untuk ukurannya udah terlihat, namun ini masih dalam satuan inci. Agar pembuatan box bisa menjadi lebih mudah, maka satuan inci ini gua ubah dulu menjadi milimeter. Dan nanti silakan klik pada pilihan ini, pilih milimeter dan liter. Otomatis satuan yang digunakan sekarang adalah milimeter dan liter. Untuk tipe atau jenis box, di sini tentu kita pilih ported. Meskipun di sini udah tersedia beberapa pilihan, namun yang bisa diakses dan yang berfungsi itu cuma select atau ported. Sementara yang lainnya ini tidak berfungsi. Namun gua pikir ini tentu udah cukup. Untuk lebar, yang maksudnya di sini adalah ukuran terluar dari sudut ini
sampai ke sudut ini, kita biarkan tetap 600 mili atau 60 cm. Untuk tinggi atau ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini kita ubah dari 350 mili atau 35 cm menjadi 460 mili atau 46 cm. Untuk volume internal tadi kita udah dapat, jadi kita input aja di sini 79,22. Kemudian untuk ketebalan materialnya, gua anggap aja kita menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Selanjutnya kita pindah ke bagian tab subwoofer. Untuk kuantitas kita biarkan tetap 1 karena ini hanya sebagai contoh. Jika lebih atau misalnya ingin 2 transducer dalam satu box dengan satu volume internal yang sama, maka kuantitas ini bisa diubah menjadi 2. Namun ini tentu kurang gua rekomendasikan karena untuk menghindari interferensi antara transducer 1 dan 2. Lalu untuk ukuran speakernya ini tentu 15 inci. Kemudian ukuran lubang dari speaker pada box karena di sini nggak tersedia, maka gua input aja dengan ukuran umum speaker 15 inci, yakni sekitar 356 mili. Berikutnya untuk kedalaman, yakni ukuran dari magnet hingga gasket, karena informasinya juga nggak ditemukan, jadi gua perkirakan aja sekitar 120 mili. Kalau lu punya transducernya, nanti silahkan diukur sendiri. Untuk woofer displacement, ini dibiarkan 0 aja. Untuk offset relative to center, ini juga nggak apa-apa dibiarkan tetap 0. Biasanya kalau ini di input, maka posisi speaker itu nggak pas di tengah, tapi digeser sesuai nilai yang akan digunakan. Jadi membiarkan parameter ini tetap 0, ini tentu akan jauh lebih baik. Kemudian untuk kolom ini dan ini dibiarkan kosong aja. Sekarang kita beralih ke tab port. Kita pilih jenisnya. Untuk port bulat bisa pilih mode pipe. Kalau untuk persegi bisa pilih slot. Jadi di sini gua pilih slot front panel yang artinya port di area depan. Kemudian untuk tuning frekuensi, meskipun di sini udah terinput 35 Hz, tapi ini merupakan nilai default dari aplikasinya. Dan gua tentu juga kurang merekomendasikan tuning 35 Hz dengan modal volume internal yang hanya 79 liter. Jadi untuk keamanan dan hasil yang lebih optimal, sebaiknya dituning di sekitar 40 Hz aja. Tapi nanti silahkan lu sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kemudian untuk port area, kita biarkan seperti ini dulu, dan kita coba kalkulasinya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk ukuran portnya itu kurang terlihat estetik dan masih kurang menarik. Misalnya gua ingin port ini berukuran 100 mili atau 10 cm. Gua coba mungkin sekitar 400 cm persegi. Kita coba kalkulasi kembali. 487,7 di bagian ini ditambah 18 mili. Ini sepertinya masih kurang. Kita coba 425. Sepertinya kelebihan dikit. Kita coba 424. Nah, akhirnya ketemu. Tampilannya seperti ini. Untuk rinciannya bisa dilihat di bagian ini. Jadi ukuran terluarnya itu 600 kali 460 dikali 518,9 mm. Ketebalan materialnya 18 mili, volume internal yang digunakan 79,22 liter, tuning frekuensinya 40 Hz,
port areanya, ukuran dari portnya. Ini maksudnya adalah ukuran internal, dan panjang total dari portnya adalah sekitar ini. Untuk referensi dari ukuran potong tripleknya, di sini juga udah disediakan. Namun kalau informasi ini masih kurang jelas, lu bisa masuk ke tab plan. Di sini informasinya juga cukup rinci. Kita masuk ke kesimpulan. Ini tentu cukup membantu, namun untuk akurasinya tentu masih dipertanyakan. Bagaimana dampaknya terhadap Xmax? Bagaimana dengan kecepatan udara pada port? Apakah ini akan chuffing atau enggak? Gimana respon dari puncak impedansi, delay fase, dan lain sebagainya. Selain itu, kalkulasinya juga masih sebatas volume internal bersih. Jadi belum termasuk volume internal yang akan digunakan oleh bracing atau sekat penguat. Jadi jika bracing ditambahkan, maka volume internal awal itu harus ditambahkan dengan volume dari sekat yang akan digunakan. Ini bertujuan agar volume internal utamanya itu tetap terjaga. Jadi untuk kekurangan, ini tentu masih sangat banyak. Tapi seenggaknya, ini mungkin bisa jadi solusi cepat untuk lu yang membutuhkan. Dan sebaiknya ini hanya untuk penggunaan pribadi, sebab yang udah dihitung secara mendalam aja, itu masih memiliki potensi kegagalan yang cukup besar. Apalagi yang hanya bermodalkan dua parameter seperti ini.